Om, yang benar kapan sih resminya gas DME menggantikan gas LPG? Apakah tahun 2022 atau tahun 2035? Nah, harganya berapa? Oke, akan saya bahas. Baik, yang pertama kita akan bahas masalah harga DME yang akan jatuh ke pasarannya. Nah, ingat baik-baik dan cermati. Oke, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan harga resminya serta belum mengumumkannya. Jadi kalau kalian tanya harganya berapa, saya tidak bisa menjawab dikarenakan memang tidak tahu. Nah, hanya saja harapan saya pribadi, kalau bisa ya tentu saja gas DME itu jauh lebih murah dari gas LPG yang bersubsidi. Oke, nah jadi kalau gas LPG yang 3 kg bersubsidi adalah 16.000, ya harapan saya kalau bisa gas DME harganya di bawah itu. Ya katakanlah 5.000 atau 10.000 per 3 kg. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang kedua. Kapan pastinya tanggal atau tahun resmi gas DME itu menggantikan gas LPG? Nah, untuk menjawabnya sedikit saya ceritakan dulu kronologi sampai terpostingnya video saya yang ini ya. Oke. Nah, jadi sekitar bulan April tahun 2021, tanggalnya saya tidak ingat tanggal berapa. Nah, itulah pertama kali saya mendengar wacana pemerintah yang ingin mengganti gas LPG ke gas DME. Nah, inti dari berita yang saya simak tersebut adalah gas LPG akan digantikan dengan gas DME itu sekitar tahun 2022. Nah, hanya saja informasinya memang sangat sesingkat itu, sobat. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, saya sama sekali tidak ada niatan dan juga tidak ada kepikiran untuk mengangkatnya ke sebuah format video karena menurut saya hal tersebut adalah hal yang sangat tidak menarik. Nah, singkat cerita di bulan 11, saya juga tidak ingat ini kapan ya, ada beberapa penonton yang memang sangat setia menonton itu bertanya tentang gas DME. Oke, nah jadi saya langsung teringat akan memori di bulan April tersebut ya. Saya jelaskan apa itu DME dan apa reaksi yang harus kita lakukan. Nah, tidak lama kemudian ada lagi penonton yang bertanya hal yang serupa, sobat. Nah, daripada saya harus menjelaskan hal-hal yang sama juga di kolom komentar, akhirnya saya putuskan untuk mengangkat masalah DME yang akan menggantikan LPG ini ke dalam format video, sobat. Oke, nah yang saya gunakan adalah bahan saya di bulan April yang lalu dan saya lengkapi data-data saya berdasarkan apa yang ada di internet tentang apa itu DME, kemudian apa yang menyebabkan gas DME ini menggantikan LPG. Dan di video ini saya mengatakan bahwa resmi gas DME menggantikan LPG itu adalah sekitar tahun 2022. Nah, ekspektasi saya pada saat mengupload video yang ini ya biasa saja ya, karena memang saya juga kurang tertarik. Namun, beberapa hari kemudian terjadi sebaliknya. Ternyata banyak sekali antusias teman-teman semua yang menonton video tersebut ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian ya. Nah, akhirnya beberapa waktu berlalu, kemudian muncul video informasi terbaru bahwa katanya gas DME akan resmi menggantikan gas LPG itu sekitar tahun 2035. Nah, sekarang balik ke pertanyaan, mana informasi yang benar? Apakah tahun 2022 atau tahun 2035? Oke, langsung di sini saya jawab, tidak penting kapan itu resminya, sobat. Nah, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena kapanpun resminya gas DME menggantikan gas LPG, yang paling penting adalah kesiapan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalaupun diresmikan tahun 2030, 2035, atau bahkan nanti tahun 2022, kalau kita semua masyarakat Indonesia tidak siap, ini akan kacau jadinya. Oke, sobat. Nah, sekarang akan saya pertanyakan kembali. Apakah kalian sobat-sobat penonton yang ada di channel Berbagi Dunia sudah siap? Nah, di sini saya bisa menjawab bahwa 99% dari kalian itu pasti sudah siap. Nah, kesiapan apa yang saya maksud? Tentu saja adalah kesiapan untuk mencari dan memilih solusi yang tepat. Nah, jadi memang saya sudah memberikan informasi yang secara detail ya, apa itu gas DME, kemudian apa kelemahan gas DME dibanding dengan gas LPG, serta beberapa solusi apabila kompor nanti bermasalah saat menggunakan gas DME. Contoh misalnya kalau kompornya sulit menyala, saya sudah upload videonya yang ini.
Oke, bisa kalian tonton. Atau apabila nanti kalian menggunakan gas DME, ternyata api kompornya berubah menjadi kecil, saya juga telah mengupload beberapa video solusinya jauh-jauh sebelum adanya berita masalah gas DME, sobat. Nah, jadi saya telah memberikan bekal yang cukup kepada kalian untuk membuat kalian sobat penonton menjadi siap saat gas DME benar-benar menggantikan gas LPG. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah perubahan subsidi pada gas 3 kg nanti di tahun 2022 ada kaitannya dengan penggantian gas LPG ke gas DME? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi jelas ada kaitannya, sobat ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu tiba-tiba saja mengganti gas LPG tanpa ada penetrasi atau ada sosialisasi perlahan-lahan, ini kan bisa menimbulkan keributan ya. Nah, di ibarat kata nih, kalau misalnya ada anak bayi yang ingin disapi atau diberhentikan minum susu ASI ibunya, tentunya kan tidak bisa langsung diberhentikan hari dan detik itu juga ya. Harus perlahan-lahan langkahnya. Nah, seperti itu juga lah program penggantian gas LPG menjadi gas DME. Nah, ada satu hal lagi yang menarik yang harus kita bahas yang menurut saya kita tidak harus panik pada saat menerima program baru dari pemerintah. Oke, jadi begini, yang namanya program yang dibentuk oleh pemerintah itu juga dicanangkan oleh manusia. Ingat, manusia sobat. Nah, selaku manusia kita hanya bisa berencana. Namun hasil akhirnya apakah program tersebut berjalan, gagal atau tertunda, hanya waktulah yang akan bicara. Loh, rupanya ada program pemerintah yang tertunda atau batal? Nah, jawabannya tentu ada sobat. Nah, akan saya berikan 3 contoh program yang bertaraf nasional yang akhirnya tertunda atau mungkin gagal. Oke, di sekitar tahun 90-an, program pemerintah saat itu adalah mengkonversi solar menjadi biosolar. Di mana bahan biosolar tersebut adalah bukan kandungan minyak bumi, tapi berasal dari daun pohon jara. Oke, kalian yang penonton di atas 30 tahun pastinya tahu akan berita tersebut ya. Nah, sampai pada saat itu pemerintah mencanangkan akan menanam 1 juta hektar pohon jara. Nah, namun apa kenyataannya sampai sekarang? Bagaimana programnya? Sama sekali tidak kedengaran kan? Oke. Nah, sekarang 2 contoh lainnya. Nah, yang pertama adalah program yang memang dicanangkan beberapa tahun yang lalu, yaitu memblokir handphone atau tablet yang emailnya tidak terdaftar di Menperindak atau dengan kata lain tidak membayar bea dan cukai masuk ke Indonesia. Nah, program ini digaung-gaungkan sekitar 3 tahun yang lalu ya. Namun dengan adanya beberapa kendala termasuk pandemi, hingga sekarang juga program ini masih tanda tanya apakah berlanjut atau memang gagal sobat. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini masih hangat dan iklannya masih bisa kalian tonton. Apa itu programnya? Pemerintah akan menutup siaran televisi yang analog dan menggantinya dengan siaran digital. Nah, jadi apabila kita tetap ingin menikmati siaran televisi lokal, tentunya kita harus berganti ke frekuensi yang digital dengan cara membeli peralatan yang namanya set-top box atau sekalian saja mengganti televisi kita dengan televisi yang namanya Smart TV sobat. Nah, yang perlu kalian pahami adalah program ini seharusnya sudah resmi di bulan 4 tahun 2021 yang lalu. Oke. Nah, namun programnya agak sedikit memble dan kembali lagi beritanya dihangatkan untuk diresmikan nanti tahun 2022. Nah, lalu seandainya program DME ini gagal atau tertunda, bagaimana sebaiknya reaksi kita? Nah, menurut saya kita tidak usah bereaksi apapun ya. Dan malah dengan adanya program baru tersebut, ini akan membuat kita masyarakat akan menjadi lebih kritis dan menjadi lebih pintar. Nah, hal ini juga harus saya akui ya. Dulu saya tidak tahu apa itu namanya DME, bagaimana karakteristiknya. Nah, dengan adanya program DME dari pemerintah ini, pengetahuan saya jadi lebih bertambah sobat ya. Oke. Nah, satu hal yang paling penting yang harus kita tanamkan, kita gaung-gaungkan adalah jangan lupa untuk tetap berharap agar segala apapun yang namanya program dan kebijakan pemerintah itu tetap menitik beratkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sobat ya. Oke. Nah, jangan sampai ada program yang didasari atau ditunggangi oleh kepentingan kantong. Benar tidak? Nah, bagi kalian yang setuju atau tidak setuju, silahkan ketikkan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Mari kita sama-sama untuk berdiskusi
berdiskusi mencari solusinya sobat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.